Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SDI Al-Firdaus kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap belajar dengan Teacher Mega hari ini? Peralatannya semua sudah disiapkan? Baiklah, kalau semuanya sudah siap, marilah kita baca basmalah dulu sebelum belajar. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak jangan lupa mencatat hal-hal yang penting yang Teacher sampaikan ya. Anak-anak masih ingat kemarin kita sudah mempelajari tentang hewan dengan cara perkembangbiakannya, masih ingat? Dan menentukan ide pokok. Masih ingat anak-anak apa yang dimaksud dengan ide pokok? Iya, pintar sekali. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran pokok, dan pikiran utama. Anak-anak, saat kita menggunakan ide pokok, sebaiknya kita menggunakan kata baku. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku merupakan kata yang menggunakannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Supaya lebih jelas, silahkan simak contoh kata baku dan contoh kata tidak baku. Contoh kata baku ada akhirat. Untuk kata tidak bakunya akhirat. Kata bakunya baterai dan kata tidak bakunya adalah baterai. Untuk kata baku cabai dan kata tidak bakunya cabai. Untuk kata baku Februari, kata tidak bakunya Februari. Sering sekali kan anak-anak kita jumpai contoh-contoh kata lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba diingat-ingat kira-kira kata apa saja ya yang termasuk kata baku dan kata tidak baku. Dalam kehidupan sehari-hari banyak juga anak-anak contoh penerapan sila keempat sila Pancasila di sekolah. Kalian bisa menyebutkan? Nah, silahkan disimak ya. Contoh penerapan sila keempat sila Pancasila di sekolah diantaranya menyelesaikan masalah di kelas atau sekolah melalui musyawarah. Tidak boleh memaksakan kehendak. Mendengarkan teman yang menyampaikan pendapat. Bekerja sama mempertanggungjawabkan hasil musyawarah bersama. Ikut serta dalam pemilihan perangkat kelas. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa lambang sila keempat Pancasila? Ya, pintar sekali, yaitu kepala banteng. Sedangkan penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, senang membantu orang lain, menghargai hasil karya orang lain, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ayo, siapa yang ingat lambang sila kelima Pancasila? Ya, tepat sekali, yaitu padi dan kapas. Dengan menerapkan sila Pancasila keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari, tentunya hidup kita akan tentram dan damai. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang baik tentunya akan merasa tentram, damai, dan sejahtera. Tahukah kalian
kegiatan ekonomi negara Kamboja dan Filipina? Jika ingin tahu, tetap disimak ya. Sebelumnya, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil bumi. Negara Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian utama penduduk Kamboja adalah di bidang pertanian. Hasil utama pertanian yaitu padi. Kamboja termasuk pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil pertanian lainnya adalah jagung, merica, tembakau, kapas, gula, dan aren. Adapun hasil utama perkebunannya adalah karet. Hasil tambangnya meliputi besi, tembaga, mangan. Sedangkan Filipina, mata pencaharian sebagian besar penduduknya di bidang pertanian. Mata pencaharian lainnya di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertaniannya ada padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Terkenal negara revolusi hijau, sehingga mengalami perkembangan pesat di bidang pertanian. Terdapat penelitian padi internasional di Los Banos. Industri di Filipina antara lain obat-obatan, kertas, tekstil. Hasil tambang antara lain ada kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Banyak sekali ya anak-anak jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di antaranya ada juga masyarakat yang memenuhi kebutuhannya dengan membuat patung. Membuat patung banyak sekali ya cara-caranya. Salah satunya membuat patung dengan teknik konstruksi, yaitu membuat patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka. Bahan disusun dengan cara direkatkan dengan lem, dilepa atau dilas atau dipatri. Bahan yang digunakan dapat berupa semen, pasir, kawat, besi, plastisin, bubur kertas, atau bahan bekas lainnya. Untuk membuat patung dengan teknik konstruksi, berikut langkah-langkahnya. Siapkan bahan besi, kawat, semen, dan pasir halus. Siapkan gergaji besi, kakak tua, sendok semen, dan ember. Siapkan gambar rancangan patung. Bentuk besi menjadi kerangka sesuai gambar rancangan dan diikat dengan kawat di atas papan. Siapkan adonan semen, pasir, dan air secukupnya. Lepaskan adonan pada bagian bawah menuju atas sedikit demi sedikit. Sempurnakan bentuk patung dengan membuat detailnya. Untuk sentuhan akhir, patung dapat diwarnai sesuai keinginan. Agar kalian bisa membuat patung dengan baik dan benar, kalian harus membaca petunjuk dengan baik, serta membuat kesimpulannya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan teks bacaan merupakan hasil analisis terhadap sebuah teks atau paragraf yang telah dibaca, yang merupakan isi hal-hal yang terdapat dalam paragraf, serta memudahkan memahami isi dalam teks bacaan. Bagaimana anak-anak penjelasan dari teacher? Kalian sudah paham? Apakah kalian senang? Semoga kalian semua merasa senang dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja anak-anak? Ya, benar sekali. Hari ini kita sudah mempelajari tentang ide pokok, kata baku, penerapan sila Pancasila yang keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kegiatan ekonomi negara Kamboja dan Filipina, serta membuat patung dengan teknik konstruksi,
dan juga tentunya kesimpulan pada teks. Nah, anak-anak, jika kalian sudah memahami penjelasan dari teacher, silahkan kalian kerjakan tugas kalian hari ini. Tugas hari ini ada tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Seperti berikut ini tugasnya. Setelah melihat tayangan video dari teacher, kalian harus segera menyelesaikan tugas kalian. Jangan menunda-nunda pekerjaan, nanti kalian akan mengalami kesulitan sendiri karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ayo sekarang tetap berada di tempat duduk kalian dan mulailah mengerjakan tugas dari teacher. Tetap semangat, semoga kalian semua bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan dari teacher. Hari ini jalan-jalan menyusuri bumi, berhenti di pantai Banyuwangi. Teruslah belajar di masa pandemi, meraih mimpi takkan terhalangi. Dan ingat ya anak-anak, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat penting. Sampai di sini dulu penjelasan dari teacher. Semoga penjelasannya dapat diterima dan ilmunya dapat bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak kelas 6 SDI Al Firdaus. Bye bye.